menghadiri presentasi karya ilmiah siswa khususnya kelompok 4 kelas 6C dalam keadaan yang sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Baik Bunda dan Bapak tim penguji, hari ini kelas 6C kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya ilmiahnya yang kurang lebih sejak bulan Januari mereka sudah mulai membuat laporan, menyusun laporan dan membuat produk yang akan ditampilkan hari ini. Dan hari ini adalah launching pertama produknya, yakni EcoDisbar Soap, yaitu sabun cuci piring batangan yang berasal dari ampas kopi. Nah, namun sebelum acara ini kita lanjutkan, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini, ngapunten, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian presentasi, yang ketiga dilanjutkan dengan tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Pak Dewo dan Pak Johan, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Kelas 6C kelompok 4 ini ada Aiman, kemudian ada Serin, ada Haikal, kemudian Zahra dan Bintang. Nah, selanjutnya yaitu kita mulai saja ya, langsung untuk Ananda ini mempresentasikan hasil karya ilmiahnya. Kelompok 4, are you ready? Waduh, kurang semangat, ready gitu. Diulang lagi ya. Are you ready kelompok 4? Ready. Yes, I'm ready. Ya. Silakan kepada kelompok 4 untuk bisa mempresentasikan hasil karya ilmiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, tim penguji dan wali murid yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 4 karya ilmiah siswa SD Mumtaz kelas 6C. Perkenalkan, nama saya Bintang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah sederhana kami yang berjudul EcoDisbar, sabun cuci piring batang dari ampas kopi. Sebelum mulai presentasi, saya mau bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang suka minum kopi? Biasanya kopi setelah diseduh, ampasnya dibuang begitu saja. Padahal ampas kopi masih bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Karena itulah kami membuat inovasi sederhana berupa sabun cuci piring batang dari ampas kopi. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kelompok KIS kami. Indonesia adalah salah satu negara dengan penghasilan kopi terbesar di dunia. Masyarakat di Indonesia juga banyak yang mengkonsumsi kopi dalam kesehariannya. Akibatnya, ampas kopi yang dibuang secara terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan alam, mengundang para serangga, dan juga bisa dan juga dapat menimbulkan bau yang kurang sedap. Karena itu kelompok KIS kami mulai berpikir apakah ampas kopi dapat dimanfaatkan kembali menjadi hal yang lebih berguna dan bermanfaat lagi.
Akhirnya kelompok kami mulai bereksperimen dengan membuat sabun batang yang terbuat dari ampas kopi yang kami beri nama Eco Dish Bar, yang berasal dari kata eco yang berarti ramah lingkungan, dan dish yang berarti piring, dan bar yang berarti batang, dan soap yang berarti sabun. Jadi Eco Dish Bar soap adalah sabun cuci piring batangan yang ramah lingkungan yang terbuat dari ampas kopi. Dalam penelitian kami memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan limbah ampas kopi menjadi sabun cuci piring yang ramah lingkungan. Yang kedua, apa manfaat pembuatan sabun cuci piring batang dalam mengurangi limbah ampas kopi dan dan sampah plastik rumah tangga. Tujuan penelitian kami adalah yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan sabun cuci piring batang dari ampas kopi. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat Eco Dish Bar sebagai produk yang ramah lingkungan. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bagi lingkungan, membantu mengurangi limbah ampas kopi. Yang kedua, bagi masyarakat, sebagai alternatif sabun cuci piring yang aman, mudah, dan ramah lingkungan. Yang terakhir, bagi pelajar, dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Berdasarkan penelitian yang kami pelajari, ampas kopi masih mengandung zat yang bermanfaat seperti antioksidan dan senyawa antibakteri. Ampas kopi memiliki tekstur kasar yang dapat membantu menghilangkan kotoran dan lemak pada peralatan dapur. Penelitian ini juga aroma kopi dan jeruk dapat membantu menghilangkan bau amis pada dapur. Penelitian ini juga mengajarkan kepada kita bahwa barang yang kita anggap sampah ternyata masih bisa dimanfaatkan kembali. Pemanfaatan ini juga sesuai dengan ajaran Al-Quran juz 25 urutan surat ke-45 Al-Jasiyah ayat 13, untuk menjaga dan memanfaatkan alam dengan bijak, yang berbunyi wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Penelitian ini dimulai bulan Januari hingga Februari tahun 2026. Kegiatan ini dilakukan di SD Mumtaz dan juga di rumah saat praktek pembuatan sabun. Kami melakukan kegiatan
seperti perkenalan karya ilmiah, kajian materi, metode penelitian, praktek pembuatan produk, hingga penyusunan hasil penelitian. Dari kegiatan ini kami belajar bahwa pembuatan karya ilmiah membutuhkan kerjasama, penelitian, dan tanggung jawab. Tahap penelitian ini dimulai dari pengumpulan ampas kopi, pengeringan, pembuatan sabun, pencetakan, pengujian, analisis hasil. Semua proses dilakukan bertahap agar hasil sabun lebih baik. Dan alat dan bahan yang kami gunakan adalah soap base alias bahan dasar dari sabun, ampas kopi alias hasil buangan dari kopi, dan ekstrak kulit jeruk. Alat-alat yang kami gunakan adalah pisau, talenan, kompor, panci pemanas, lagi satu itu cetakan sabun, dan pengaduk. Mari kita saksikan vlog pembuatan sabun cuci piring dari ampas kopi.
Dari hasil penelitian kami, sabun berwarna coklat kehitaman dengan wangi kopi dan lemon, serta bentuk padat, agak kasar, dan tidak mudah hancur. Manfaat dari produk ini bisa membersihkan minyak, lemak, dan bau amis, serta ampas kopi membantu menggosok kotoran dan ramah lingkungan. Kelebihannya, bahan mudah dan murah, aman di tangan, dan bisa dipakai berulang. Kekurangan dari produk ini, busanya sedikit dan kurang kuat untuk gerak berat. Walaupun begitu, sabun ini tetap layak digunakan sebagai produk ramah lingkungan. Kami menyebarkan angket kepada 10 responden dengan 6 item pernyataan untuk mengetahui pendapat mereka tentang produk kami. Hasilnya adalah untuk aroma sabun 50% baik, untuk tekstur sabun 60% baik, untuk tingkat kebersihan pada piring 50% sangat baik, untuk kenyamanan pada tangan 50% baik dan 50% sangat baik, untuk packagingnya 60% sangat baik, dan untuk nilai jualnya 50% baik dan 50% sangat baik. Dari hasil tersebut kami merasa senang karena produk sederhana kami mendapat tanggapan yang bagus. Kesimpulannya, ampas kopi bisa dimanfaatkan menjadi sabun cuci piring, serta sabun cuci piring dari ampas kopi bisa membersihkan minyak dan kotoran meski busanya sedikit. Memiliki aroma kopi dan jeruk yang dapat mengurangi bau tidak sedap dan membantu mengurangi limbah dan menjaga lingkungan, serta bisa menjadi alternatif sabun ramah lingkungan yang bermanfaat. Kami mendapatkan beberapa saran dari 10 responden yang sudah mengisi angket kami. Yang pertama, perlu penelitian lanjutan agar hasil lebih optimal. Yang kedua, bisa ditambahkan aroma alami lain agar menarik. Yang ketiga, dibuat variasi bentuk atau tekstur. Yang terakhir, diharapkan siswa lebih peduli terhadap lingkungan dan sekolah dapat mendukung penelitian sederhana seperti ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami belajar bahwa menjaga lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Karena sampah yang kita anggap tidak berguna ternyata bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Terima kasih atas perhatian Bapak penguji dan para wali murid semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nuri sampaikan kepada kelompok 4 yang sudah hebat dan jelas sekali untuk memaparkan hasil laporannya dan presentasinya yang tadi. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada yang terhormat Pak Johan dan Pak Dewo, kami persilakan. Sekaligus juga mungkin untuk saran bagi Ananda. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penampilan anak-anak pada hari ini, kelas 6C dari kelompok 4. Jadi pada waktu anak-anak masuk ini beda Pak Dewo dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Rasa tegang itu hampir tidak ada, semuanya santai. Ini santainya apakah sudah tegangnya dari pagi atau emang dibuat santai? Nanti dia beda lagi seperti itu. Cuma Pak Johan mengapresiasi. Ini tadi Pak Johan lihat dari awal ini, wih ini udah bagus ini kelihatannya.
Adzan sebentar Bu Nuri. Ya, Pak Johan lanjutkan anak-anak. Sebetulnya Bu Nuri, pertanyaan yang dalam benaknya Pak Johan itu banyak banget. Karena apa? Penasaran Pak Johan sama hasil karya ini. Dari penggunaannya sabun, dari wadahnya kok bisa seunik ini, terus pengambilan potret gambar untuk pengiklanannya juga seperti itu banyak sekali sebetulnya. Cuma karena terlalu siang, jadi Pak Johan kepingin dari satu-satu anak-anak bercerita. Tadi Pak Johan seneng banget lihat tadi kerja kelompok, berbagi tugas, kolaborasi, itu pasti seneng, suka semua tadilah. Pengalaman apa saja sih yang anak-anak hadapi pada waktu selama proses pembuatan sabun ini? Coba dimulai dari Mas Aiman terlebih dahulu boleh, atau dari Mas apa namanya? Ya, monggo disampaikan terlebih dahulu ke Pak Johan pengalamannya. Membagi waktu dan mencari informasi, karena saat kita mengerjakan karya ilmiah ini ada TKA juga. Apa ya? Oh, oh, seru karena ada kerja kelompok, bisa ngerjain bareng. Udah. Seru sih, banyak teman-teman, terus juga saling membantu ya kan, saling membuat bareng.
ada. Kalau dukanya gimana ya? Gak ada sih. Seru semua ya. Cuman hampir kaget gara-gara kompornya meledak jadinya lagi. Ya. Salah setel. Hah? Iya, pernah gagal karena kebanyakan ekstra kulit jeruk jadinya baunya itu. Iya. Iya. Terus sukanya itu ya pas bikin sabunnya sih. Seru semua sih. Gimana pengalamannya Mas Aiman, gimana Mas? Ya bisa bisa kerja sama. Pak Johan salut sih sama kelompok ini, bener, dari wadah packagingnya juga luar biasa keren ya, tidak hanya nampak dari luar, ketika dibuka pun juga ada bintang-bintangnya seperti ini. Ini bagaimana sih awal ide kok bisa membuat wadah seperti ini, terus kemudian menjadi sabun batang, kok kenapa kok nggak cair gitu, coba dijelaskan, siapa yang bisa membantu menjawab? Masalah packagingnya itu kita harus berterima kasih oleh ibunya Bintang. Aslinya ideku, tapi ibuku yang ngebantu bikin. Berarti memang kolaborasi bersama-sama ya, hal yang luar biasa. Akhirnya bunda-bundanya pun juga ikut berupaya semaksimal mungkin. Tapi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Pak Johan hanya sedikit mengomentari terhadap jurnal karya ilmiahnya anak-anak juga. Terlebihnya Pak Johan sangat mengapresiasi sebuah produk yang luar biasa, dan pastinya nanti akan Pak Johan coba di rumah nanti. Jadi yang pertama mungkin nanti perlu direvisi Bu Nuri terhadap jurnalnya. Di dalam pembuatan judul, karena di sini itu adalah sebuah sabun cuci piring berbentuk batang. Ini kan adalah sebuah inovasi, maka di dalam judulnya itu juga perlu ditambahkan kalimat inovasi. Contoh, inovasi sabun cuci piring batang dari ampas kopi. Jadi ditambahkan kalimat inovasi. Mengapa demikian anak-anak? Karena di pendahuluan yang anak-anak sampaikan ini adalah sebuah inovasi. Jadi perlu adanya penambahan pada judul, itu yang pertama. Yang kedua anak-anak sekalian, karena di sini anak-anak juga menyampaikan terhadap sabun cuci piring berbentuk cair, kemudian diubah menjadi bentuk batang. Apakah ada sumber referensi terdahulu? Itu yang pertama yang mau Pak Johan tanyakan nanti, dan perlu dipertegas pada jurnalnya. Karena apa? Kalau seandainya sudah ada referensi terdahulu, maka referensi itu juga perlu dimasukkan. Anak-anak perlu memasukkan di situ dan ditambahkan pada jurnal kalian. Selanjutnya yang ketiga, bahasa di sini itu kelompok kami membuat produk sabun cuci piring. Nah, bahasa kelompok kami ini mungkin nanti bisa diubah menjadi penulis. Jadi penulis membuat produk sabun cuci piring batang dari ampas kopi. Karena ini adalah sebuah jurnal anak-anak sekalian. Kemudian di bab terakhir anak-anak, karena anak-anak juga memberikan sebuah angket. Pertanyaannya Pak Johan nanti juga sambil disampaikan ke Pak Johan ya. Angket itu diserahkan kepada siapa saja, apakah lingkungan sekolah atau di lingkungan luar, terkait sabun
cuci piring ini. Kemudian baiknya juga di sebuah jurnal ini pertanyaan angket itu dimasukkan di dalam jurnal sehingga pembaca itu melihat apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang membuat dasarnya angket itu dan bagaimana hasil dari surveinya itu. Itu dari Pak Johan, Bu Nuri untuk anak-anak sekalian. Melanjutkan nggih Bu Nuri. Nggih, terima kasih. Senyum dulu dong. Nah, senyum dulu nggih. Dredeg ya. Terima kasih anak-anak yang luar biasa hebat sudah berani mempresentasikan hasil karya ilmiahnya. Ini tentu nggak mudah nggih Bun. Jadi untuk usia jenjang sekolah dasar ini, anak-anak ini apa yang kalian lakukan hari ini itu sudah luar biasa loh. Jadi kalian tuh harus bangga dengan diri kalian ya. Sudah bisa hari ini mempresentasikan di depan orang tua kalian ya, di depan orang tua kalian, di depan guru penguji. Itu bukan hal yang mudah, itu hal yang luar biasa. Jadi apa yang kalian lakukan hari ini itu sudah luar biasa hebat. Maka tepuk tangan untuk anak-anak yang hebat hari ini, luar biasa. Oke. Tidak banyak yang Pak Dewa tanyakan, Pak Dewa hanya ingin bertanya. Nah, kira-kira ketika kalian membuat produk ini, bisa dijelaskan enggak tugas dari setiap anggota kelompok ya, bisa dijelaskan tugasnya ngapain, tugasnya Mas Aiman apa di dalam pembuatan karya ilmiah ini. Terus selanjutnya semua boleh menjawab. Silakan menjawab ini, menyampaikan tugasnya itu ngapain aja selama proses pembuatan ini. Mulai dari Mas Aiman boleh. Tugasnya membantu netesin ekstrak kulit jeruk sama apa ya, ngetik-ngetik. Buat bab 1 sama ngetik-ngetik juga. Motong sobesnya jadi kecil-kecil, terus sama nyangrai atas kopinya. Iya, sama nasinya di kompor. Ambil air buat masukin apa namanya, buat lelein sobesnya sama ngetik juga. Membuat PPT Canva itu ya. Ya. Sudah itu aja? Ya. Ya, sudah luar biasa hebat. Artinya mulai dari awal sampai akhir ini kalian sudah bekerja sama. Ya, satu bikin apa. Pertanyaan terakhir. Puas nggak dengan hasilnya? Iya. Puas. Satunya jawab semua. Puas nggak dengan hasilnya? Puas. Puas. Puas banget, Puas banget. jelas. Iya, puas. Puas. Puas banget, alhamdulillah. Sampun, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nuri. Baik, terima kasih Pak Johan dan Pak Dewo atas sarannya juga untuk anak-anak. Insya Allah ini semua akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Okay. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah terlaksana. Mungkin ada tambahan dari Bunda
perwakilan satu saja, entah itu apresiasi atau apa untuk anak-anak agar mereka nanti ke depannya lebih fight lagi di SMP dan jenjang selanjutnya. Monggo silakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya setuju dengan tim penguji, anak-anak sudah apresiasi sekali, sudah bagus, dipertahankan untuk potensinya. Presentasi ini bukan hanya presentasi ya, tapi untuk melatih kepercayaan diri juga, melatih kontrol diri, gimana kalau menghadapi audiens banyak, seperti itu. Jadi ini pengalaman yang cukup menarik juga, karena waktu saya sekolah kelas 6 SD juga nggak ada seperti ini, nggih. Ini udah bagus sekali kalian. Satu yang saya mau tanya untuk semuanya, mungkin bisa salah satu nanti atau yang lain menambahkan, kenapa kalian memilih ampas kopi, bukan bahan yang lain? Karena kopi memiliki zat antioksidan dan antibakteri yang bisa membantu membersihkan lemak dan bau. Ampas kopi juga adalah salah satu sampah yang cukup mengganggu di Indonesia. Banyak lah ya, kopinya. di Indonesia banyak ya. Warkop itu ya. Nescoffee. Ya, itu saja Bu Nuri dan tim menguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk anak-anak. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Satu level sudah terlewati untuk anak-anak ke jenjang berikutnya. Menuju kelulusan ya. Insya Allah nanti mungkin insya Allah di bulan depan akan ada pengumuman kelulusan buat anak-anak. Okay? Bismillah, insya Allah semuanya lulus ya. Baik, saya selaku moderator dan juga pembimbing dari anak-anak mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan untuk Bunda juga Bapak penguji. Selanjutnya acara akan kami tutup, namun sebelumnya kita baca dulu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, nasru minallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama.